よう皆さん、こんにちは。今日も元気ですか？それでは、日本語の授業を始めます。今日も楽しく日本語を勉強しましょう。Kita langsung saja mulai belajar bahasa Jepang ya minasan. Kemarin kita udah bahas mengenai kotoba bab 2. Nah, kotoba bab 2 yang kemarin kita bahas nanti akan kita gunakan di bunpo bab 2 ini. Oke, langsung saja kita masuk ke Bunpo ya. Bunpo itu apa? Bunpo itu adalah tata bahasa, pola kalimat. Oke, di sini ada kata tunjuk benda ya. Kemarin kita udah belajar kata tunjuk dari kotoba, tapi belum saya jelaskan penggunaannya. Oke, ini kata tunjuk benda ya. Nah, di sini ada gambar seorang perempuan yang memegang sebuah apel. Dan perempuan di sini dia sebagai pembicara. Sedangkan yang laki-laki ini sebagai yang diajak bicara. Nah, di sini karena perempuannya megang apel, maka dia bilangnya kore. Artinya ini. Kore artinya ini. Jadi bendanya ada di si pembicara. Lanjut, di gambar kedua, si perempuan sebagai pembicara menunjuk bendanya, yaitu apel, di orang yang ajak bicara atau si laki-lakinya ini. Dia bilang sore, artinya itu. Jadi sore digunakan kalau bendanya ada di lawan bicara. Begitu. Artinya itu. Lanjut ada are. Nah, ini are digunakan ketika bendanya itu ada di jauh ya. Jauh dari si pembicara maupun lawan bicara. Gitu. Jadi perbedaannya itu yang sore sama yang are bedanya seperti itu. Kalau sore itu bendanya ada di si pembicara. Kalau are dia bendanya jauh ya dari si pembicara maupun lawan bicara. Gitu. Itu bedanya. Oke. Kalau gitu silakan teman-teman bisa screenshot yang ini atau di pause untuk dicatat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada bunpo, pola kalimatnya yaitu kata tunjuk yang tadi ya, kata tunjuk yang kore, sore, are, baru tambah partikel wa, tambah noun, tambah des. Masih ingat nggak noun itu apa? Kata benda ya. Noun itu kata benda. Lanjut, jadi kata tunjuk adalah bendanya gitu. Nanti artinya seperti ini. Polanya seperti ini. Oke, silakan teman-teman bisa screenshot atau di pause untuk dicatat. Oke, kita lanjut ke pola kalimat ya. Contoh pola kalimat dari yang ini. Supaya teman-teman nggak bingung. Maksudnya apa sih ini tuh? Gitu ya. Nah, di sini ada pola kalimat kore wa sashi desu. Kore itu kan ini. Dia kata tunjuk benda. Dan ada partikel wa. Nah, noun-nya itu, kata bendanya itu adalah zashi, majalah. Lalu tambah des. Penanda kalimat positif. Begitu. Artinya ini adalah majalah. Gampang ya. Lanjut ada sorewa kasa des. Sorewa kasa des. Oke, di sini saya ada kesalahan. Di sini harusnya itu ya sore itu. Nanti teman-teman bisa perbaiki. Ini artinya sore itu ya, bukan ini. Itu adalah payung. Lanjut, arewa kabang des. Arewa kabang des. Itu adalah tas. Oke, kalian udah tahu ya perbedaannya sore sama are. Artinya sama-sama itu, tapi penggunaannya berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Oke, silakan teman-teman bisa screenshot yang ini atau bisa di pause. Oke, kita lanjut ke bunpo selanjutnya. Nah, ini perbedaan kore, sore, are, dan kono, sono, ano. Artinya sama persis. Kore artinya ini, kono juga itu. Sore artinya itu, sono juga itu. Are juga itu, ini juga itu ya. Kono juga itu. Maksudnya ano ya. Artinya itu. Ini sama persis. Artinya ini, itu juga. Penggunaannya pun sama. Kalau kono dia bendanya ada di si pembicara, kore sono
Maksudnya sore dan sono dia bendanya ada di lawan bicara. Are dan ano dia bendanya ada di jauh dari si pembicara maupun lawan bicara. Begitu. Cuma bedanya dia penggunaannya kalau are, sore, kore, ya pokoknya yang re, dia harus berdiri sendiri. Sedangkan kalau yang kono, sono, ano, yang no, 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 dia harus digunakan bersama kata benda, noun ya, gitu. Jadi intinya kalau yang ini, dia harus berdiri sendiri, sedangkan kalau yang di bawahnya, yang ano, sono, sama kono, dia harus ditemenin sama noun. Contohnya gini, ini ada dua contoh. Kore wa watashi no desu. Kore wa watashi no desu. Nah, di sini setelah korenya dia kan nggak ada kata benda ya. Nggak ada kata benda. Nah, ini karena memang yang kore sore are dia harus berdiri sendiri. Jadi nggak boleh ada kata benda di setelahnya. Gitu. Nah, nanti bisa diartikan ini adalah milik saya. Watashi no desu itu artinya kepemilikan ya, milik saya. Begitu. Lanjut ada kono hon wa watashi no desu. Nah, lihat di sini kono, kata tunjuknya kono itu dia harus dibarengi sama kata benda. Kata bendanya hong. Jadi setelah kono, dia wajib setelahnya ada kata bendanya. Harus ditemenin sama kata benda. Beda banget sama yang kore, dia nggak ditemenin. Dia wajib berdiri sendiri. Begitu. Nanti yang kono, hong, wa, watashi no desu, dia artinya buku ini milik saya. Gitu ya. Jadi perbedaannya, kalau yang re, dia harus berdiri sendiri. Kalau yang no, 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 ya, itu harus dibarengi kata benda. Gitu ya, gampang sekali. Gitu saja. Oke, silakan di pause atau di screenshot untuk dicatat. Oke, kita lanjut ke pola yang selanjutnya, yaitu pola noun 1, terus tambah partikel no, baru tambah noun 2. Nah, ini partikel ya, atau bisa dibilang kata bantu ya, seperti itu. Nah, partikel no itu digunakan untuk menghubungkan dua noun. Bisa diartikan tentang ya. Jadi, ketika setelah no ini ya, partikel no itu ada noun. Di sebelumnya juga ada noun. Nah, dia penghubungnya gitu. Jadi nggak bisa setelah partikel no ada kata kerja, kata sifat itu nggak mungkin. Jadi no di sini pasti depan belakangnya pasti noun, kata benda ya, pasti. Nah, di sini no-nya bisa diartikan tentang ya. Nanti bisa diartikan noun tentang noun 1. Noun 2 tentang noun 1. Nanti diterjemahkannya dari belakang terus ke depan, begitu. Noun 2 tentang noun 1. Oke, nanti langsung ke contohnya aja ya, supaya paham maksudnya gimana. Yang ini silakan di screenshot atau dicatat. Oke, nah di sini ada contohnya. Nihongo no hong. Nihongo itu kata benda satu, ya. Maaf, maksudnya kata benda dua ya. Di sini kata benda dua, baru. Oh, maaf, ini kata benda satu. Ini kata benda satu, Nihongo itu dia termasuknya kata benda satu, baru tambah partikel no, tambah hong. Hong itu kan buku ya. Hongnya sebagai noun 2. Gitu. Jadi diterjemahinnya dari sini, dari belakang. Buku tentang bahasa Jepang. Nah, gitu. Jadi diterjemahinnya dari belakang ke depan. Buku mengenai bahasa Jepang atau tentang ya sama aja kok, mengenai sama tentang. Buku tentang bahasa Jepang gitu. Lanjut di bawahnya. Nah, di sini saya ada tambahkan kata tunjuk ya. Kore wa, kore wa terebi no hon. Ini adalah buku mengenai TV. Nah, gitu. Nanti di sininya dahulukan yang di sini terjemahinnya. Dari sini ke sini ke sini begitu. Kan gak enak kalau kita nerjemahinnya buku TV TV tentang buku. Kan salah gitu ya. Buku tentang TV yang benar. Mengenai TV begitu. Oke, begini contohnya. Silakan dicatat, di screenshot.
Oke, lanjut. Nah, di sini ada partikel wa. Oke, di sini polanya kayak gini. Kata tunjuk ditambah partikel wa, ditambah noun, ditambah deska. Oke, di sini ada deska berarti dia pola kalimatnya pola kalimat kata tanya. Nanti bisa diartikan apakah kata tunjuk adalah noun begitu. Oke, silakan dicatat. Oke, kalau sudah kita lanjut ke rebung. Nah, ini di rebungnya ada percakapan pendek antara si A dengan si B. Si A bertanya, Kore wa zashi desu ka? Nah, ini pola kalimat yang tadi ya. Kore itu kata tunjuk, wa partikelnya, zashi noun. Majalah adalah ini ya, nounnya, kata bendanya. Baru tambah desu ka, yang menandakan dia kalimat tanya. Apakah ini adalah majalah? Gitu. Nanti si B menjawab, Hai, so desu. Iya, benar gitu. Ini kalau jawabannya konteksnya positif ya. Hai, so desu. Iya, benar. Iya, begitu. Lanjut. Ini juga jawabannya konteksnya positif. Hai, sore wa zashi desu. Sore wa zashi desu. Nah, ini lebih panjang ya. Jawabannya lebih panjang dan berkonteks positif. Iya, ini adalah majalah. Begitu. Lanjut. Kalau jawabannya negatif bisa kayak gini. Iye, chigaimasu. Iye kan artinya tidak. Chigaimasu bukan. Tidak, bukan. Gitu. Kalau mau jawabannya yang lebih panjang bisa. Iye, kore wa enpitsu desu. Nah, nanti setelah iye kita jelaskan. Oh, ternyata ini tuh adalah benda pensil gitu, bukan majalah. Gitu ya. Gampang banget kok. Silakan yang ini teman-teman catat. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bunpo selanjutnya, yaitu bunpo yang agak panjang ya. Sama aja sih sebenarnya sama yang tadi, cuma di sini kita nanyanya ada dua benda gitu. Sama persis, kata tunjuk tambah partikel wa, tambah noun 1, tambah deska. Terus koma, noun 2, deska. Begitu. Jadi ada dua pertanyaannya. Nanti bisa diartikan apakah kata tunjuk adalah noun 1 atau noun 2 gitu ya. Apakah itu adalah pensil atau pulpen? Nah gitu contohnya. Silakan teman-teman bisa screenshot yang ini atau catat. Oke, kalau sudah kita lanjut ke rebung. Nah ini rebungnya juga ada percakapan pendek. Si A bertanya, Kore wa hong desu ka? Zashi desu ka? Nah, itu polanya ya. Jadi, polanya sebenarnya sama kayak pertanyaan yang sebelumnya kita bahas. Tapi kalau yang sebelum kan cuma sampai sini aja nih. Nah, di sini kita tambahkan noun lagi, tambah desu ka lagi. Jadi bisa diartikan apakah ini buku atau majalah. Nah, itu si A nanya ya, buku atau majalah nih? Gitu. Si B jawab. Nah, ini jawabnya gampang banget. Kita kasih aja noun-nya, baru tambah des. Hon des. Buku. Begitu. Bisa lebih panjang. Korewa hong des gitu. Tambah korewa hong des juga bisa. Bebas kok. Silakan catat yang ini. Oke, kalau sudah kita lanjut ke renshu. Nah, ini ada renshu ya. Teman-teman bisa kerjakan ini. Nanti ini ditranslate ke bahasa Jepang. Dari atas sampai bawah. Gampang kok ya. Semuanya udah kita bahas. Dan ini mudah sekali. Oke. Kalau sudah, kita tutup saja ya. それでは、日本語の授業終わりました。お疲れ様でした。Nanti kalau ada yang bingung, bisa tanyakan ya. Kalau begitu, saya pamit. Jane!